Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Marilah datang kepadanya dengan kesungguhan hati. Jemaat dimohon berdiri. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang sesat, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah, Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 309 bait yang pertama, Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami menghadap ke-Hadirat-Mu. Kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Bimbing hati kami dengan kekuatan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Markus 13 ayat 1 sampai 8. Markus 13 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya,
Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibarat naik perahu, naikilah perahu yang baik dan jangan perahu yang bocor. Mengapa? Sebab perahu bocor pasti akan tenggelam. Demikian juga dengan hidup. Gantungkan hidup kita pada nilai yang bersifat kekal dan jangan pada yang fana. Kalau menggantungkan hidup pada hal yang bersifat sementara dan fana, maka semuanya akan berakhir. Sebaliknya, jika kita menggantungkan hidup pada yang bernilai kekal, maka kita akan mendapatkan hidup abadi. Saudara-saudara, ada seorang murid Yesus berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu dan megahnya gedung-gedung itu." Saudara, kemegahan dunia seringkali membuat kita gagal untuk fokus mengejar kehidupan kekal. Kerap kali kita mencurahkan seluruh pikiran, waktu, tenaga hanya mengejar kenikmatan dunia. Murid Yesus juga manusia biasa seperti kita semua, sehingga hati mereka tergoda terhadap batu-batu yang kuat dan gedung-gedung yang megah. Yesus waktu itu menyadarkan para murid agar hati mereka jangan terikat pada hal-hal duniawi yang fana. Yesus mengatakan bahwa semuanya akan diruntuhkan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan berakhir saat datangnya langit dan bumi yang baru. Saudara, Tuhan Allah berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Artinya, hanya Tuhan yang kekal yang layak menjadi pegangan hidup kalau mau mendapatkan hidup abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang mengatakan bahwa semewah apapun mobil yang dimiliki, pada akhirnya mobil jenazah yang akan menghantar akhir hidup kita. Semewah apapun rumah yang kita nikmati dan kita miliki, pada akhirnya peti mati adalah tempat
terakhir atau rumah untuk tubuh kita beristirahat. Jadi, ungkapan ini mengajak kita untuk tidak mengejar kefanaan dunia semata, melainkan marilah mengejar nilai kekekalan. Saudara-saudara, harta tak perlu menjadi fokus atau tujuan utama hidup, melainkan sarana untuk berbuat sesuatu yang memiliki nilai abadi di mata Tuhan. Janganlah kita terlena oleh kekayaan. Peganglah sabda Tuhan sekuat-kuatnya, karena firman-Nya dapat meluputkan jiwa kita dari maut dan penghakiman Allah saat Yesus hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bait Allah yang dilihat oleh Yesus dan para murid adalah bait Allah yang megah setelah direnovasi oleh Herodes pada tahun 20-19 sebelum Masehi. Bangunan ini kokoh dan indah. Banyak orang terkesima, takjub melihat bangunan ini, termasuk para murid. Namun Yesus menubuatkan hancurnya bait Allah. Yesus waktu itu sungguh mengucapkan demikian, dan tentu saja ucapan Yesus ini membuat para murid bertanya, apa yang dimaksud oleh Yesus? Kemudian Yesus memberikan penjelasan bahwa kehancuran bait Allah adalah pertanda akan tiba saatnya akhir zaman, di mana akan terjadi perang, bencana alam, penyesatan, kemerosotan moral, dan hal-hal lain yang semua orang hanya mengejar kefanaan atau hidup yang sementara. Oleh karena itu, jikalau leluhur kita pernah menyampaikan ungkapan eling lan waspada, filosofi atau maknanya adalah tidak saja bahasa pengucapannya, namun juga garis besar dan maknanya, yaitu dalam menjalani hidup ini perlu selalu berhati-hati, eling, mengingat-ingat, memelihara nasihat petuah yang baik agar jalan kita tetap selamat, terberkati, dan tentu saja mengalami kedamaian. Saudara-saudara yang terkasih, maka pada hari Minggu ini kita diingatkan bahwa mengetahui tanda-tanda akhir zaman itu baik, tetapi jauh lebih baik dan bermanfaat jika kita berjaga-jaga dan bersikap bijaksana dalam menantikan akhir zaman nanti. Lalu, selama penantian itu pasti akan ada penderitaan yang kita alami. Tetapi, tenang, Tuhan hadir. Orang yang setia dan teguh berpengharapan adalah orang yang bijaksana. Tekun adalah cara untuk mendapatkannya, dan penderitaan adalah tempat di mana ia berada. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita tetap taat. Penderitaan memang bagian dari kita. Jangan takut untuk menjalani, dan mari kita memfokuskan kepada hal-hal yang kekal, bukan hanya yang sementara dan bersifat fana. Tuhan menguatkan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai. Bersamaan dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu. Kami berdoa untuk keluarga kami, dimanapun mereka berada, anak-anak cucu kami. Tuhan berkati dalam segala kegiatan studi sekolah, pekerjaan, pergumulan keluarga, dan apapun yang terjadi. Kami orang tua berkatilah, agar kami hidup baik bersama keluarga, dengan pasangan, dengan saudara, dengan anak, kami dapat bekerja dengan baik, mencukupi kebutuhan keluarga. Bangsa dan negara Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, agar negara ini diberkati oleh Engkau, para pemimpin bangsa dapat bijaksana, seluruh rakyat Indonesia dapat sejahtera, selalu mentaati apa yang menjadi instruksi dan petunjuk pemerintah. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujian Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat dimohon berdiri. Kita aturkan persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita memuji nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 362 bait pertama, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh
dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Kita memasuki pengutusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Haleluya, 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 haleluya.